Nyuci piring, angkat jemuran, lanjut makan. Halo teman-teman, assalamualaikum. Alhamdulillah ya ketemu lagi dengan aku, Neng Ningrum. Alhamdulillah ya teman-teman, setelah sekian hari aku nggak update video, akhirnya aku update video lagi. Tapi di video ini aku masih kurang sehat ya teman-teman, jadi rada-rada lesuh gitu, kurang semangat gitu teman-teman nyuci piringnya, karena aku lagi kurang sehat, lagi nggak mood dan lagi pusing kepala ya teman-teman. Tapi berkat doa dan dukungan teman-teman biar aku tetap semangat, tetap sehat. Sekarang aku udah sehat ya teman-teman, cuman di video ini aku masih lesu, jadi jangan heran ya kalau aku ini nyuci piringnya kayak kurang semangat gitu. Tapi alhamdulillah teman-teman, meskipun aku dalam keadaan sakit atau dalam keadaan kurang enak badan, hati suasananya sedang tidak baik-baik saja, alhamdulillah masih bisa beraktivitas nyuci piring dan mengerjakan pekerjaan rumah yang lainnya. Karena kalau bukan aku yang mencuci dan bukan aku yang membereskannya, tidak ada orang lain lagi yang mau membereskan rumah aku yang sederhana ini ya teman-teman. Alhamdulillah cucian piringnya hampir selesai dan sudah selesai nih teman-teman. Kita lanjut angkat jemuran. Nah ini angkat jemuran ya teman-teman, nih daleman-daleman aku angkat semuanya ya teman-teman, karena ini sudah kering jadi aku angkat semuanya. Ini jemurnya kemarin ya teman-teman, yang suka nonton video aku pasti tahu kalau aku kemarin itu jemur baju. Nah sekarang aku angkatin semuanya karena sudah kering teman-teman. Nah ini udah selesai, aku rapihkan lagi tempat jemurannya teman-teman biar rapi. Nah ini ada hanger yang jatuh, jadi aku simpan lagi ke tempatnya. Makan siang ya teman-teman, makan siangnya beli ya. Nah, ini ada ayam serundeng sama sambal ya teman-teman. Segini tuh harganya 10.000 ya teman-teman. Ada sambalnya, ada serundeng ayam, ini sayap ya teman-teman, terus pakai nasi. Ini ya teman-teman, mau tuangkan sambalnya. Tuangkan sambalnya ke sini ya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku Neng Ningrum. Kali ini aku mau makan siang ya teman-teman. Kali ini aku sebenarnya nggak mau ngevlog ya teman-teman, karena lagi kurang enak badan, perut aku sakit lagi ya teman-teman. Setelah kemarin sakit, terus mendingan, terus sekarang itu sakit lagi. Tapi sekarang aku nggak ada stok video ya teman-teman, jadi ya udah aku makannya sambil vlog aja ya teman-teman. Oke teman-teman, sebelum makan mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke teman-teman, mari kita makan. Ini serundengnya banyak ya teman-teman, tapi nasinya sedikit. Bismillah. Namanya juga 10.000-an ya teman-teman, tapi ini udah murah banget ya teman-teman. Enak. Hari ini aku nggak masak ya teman-teman, jadi aku beli. Dari semalam itu aku bolak-balik terus ke kamar mandi ya teman-teman, jadi mules iya, tapi nggak keluar ya teman-teman, melilit gitu. Pagi-pagi juga akhirnya bolak-balik juga ya teman-teman sampai pagi, dan akhirnya aku nggak masak. Ya udah aku bilang ke Paksu kita beli aja. Untungnya Paksu nggak apa-apa ya teman-teman kalaupun aku nggak masak. Ini meskipun 10.000-an tapi enak banget ya teman-teman, udah sama nasi
Udah sama nasi, sambal ya teman-teman, ada sambalnya juga. Terus rasanya itu pas banget gitu ya. Enak pokoknya teman-teman. Kalau kalian kurang nasinya, mending masak nasi lagi di rumah ya teman-teman. Resiko hidup di perantauan ya teman-teman. Nggak ada yang masakin, nggak ada yang nyuciin piring, nggak ada yang bantuin ya teman-teman. Kalau kayak gini tuh aku jadi kangen orang tua ya teman-teman, kangen mama aku yang udah nggak ada. Biasanya kalau aku sakit aku dimasakin, aku nggak ngapa-ngapain teman-teman kalau aku lagi sakit ya. Dulu waktu ibuku masih ada, tapi kalau sekarang itu nggak bisa. Kalau misalkan aku sakit ya harus tetap ngerjain sesuatu, aktivitas ibu rumah tangga tetap berjalan ya teman-teman. Kalau nggak dikerjain sama kita, nggak ada lagi yang ngerjain teman-teman. Apalagi saudara di kampung jauh ya teman-teman. Udah sibuk, terus jangankan untuk ngebantuin kita, jangankan untuk nengokin kita ke sini. Nelpon aja kan gak sempet ya teman-teman. Jadi ya udahlah, kita harus mandiri ya. Sekarang mah yang penting sehat, nggak usah terlalu dipikirin saudara orang lain mau apa, terserah ya teman-teman. Yang penting kita sehat, hidup di perantauan, kita harus sehat, harus kuat, jauh dari siapa-siapa ya teman-teman. Apalagi kalau kita nggak punya uang, langsa banget teman-teman kalau hidup di perantauan. Udah jauh dari saudara, jauh dari orang tua, udah orang tua aku juga nggak ada, mertua aku jauh ya teman-teman, terus saudara juga jauh. Jangankan untuk ngebantuin kerjaan rumah, jauh ya teman-teman, jaraknya itu sampai berjam-jam, 7 jam baru ke sini gitu. Kayak kakak aku aja, seumur-umur aku hidup di sini, seumur-umur aku tinggal di sini, kakak aku baru sekali teman-teman ke sini karena kesibukannya yang sangat-sangat sibuk sekali. Jadi nggak sempet datang ke sini. Ya aku sih nggak masalah ya teman-teman. Yang penting mah sehat gitu ya. Dan aku juga maklumi karena kan emang kebutuhan orang tuh beda-beda ya teman-teman. Dan untuk kesini juga butuh dana, butuh biaya. Dan aku juga ngerasain teman-teman, karena aku juga pulang kampung itu butuh dana teman-teman, butuh biaya. Setiap pulang kampung tiap tahun itu harus pulang kampung, butuh dana, butuh biaya teman-teman. Jadi kita harus saling mengerti ya teman-teman, mengerti saudara kita, ya saudara kita juga harus mengerti kita gitu ya teman-teman. Oke, lanjutin makan, aku lapar. Kalau lapar ngomongnya suka ngaco teman-teman. Kalau dulu mah ada ibu aku di rumah, waktu masih ada ya teman-teman, almarhum ibu aku tuh hampir setiap hari nelpon, nanyain kabar, apa kabarnya, udah makan belum, masak apa hari ini. Namanya orang tua pasti gitu ya teman-teman. Mungkin yang udah punya anak juga ngalamin nanti kalau anaknya udah pada gede ya. Tapi nggak tahu juga sih, setiap orang itu beda-beda ya. Orang tua juga beda-beda ya teman-teman. Tapi kalau orang tuanya paksu itu, mama mertua alhamdulillah hampir setiap hari ya teman-teman, hampir setiap hari
Mama mertua itu nelpon. Jadi mama mertua aku sama ibu aku itu, almarhum ibu itu mirip banget ya teman-teman, mirip bangetnya itu suka perhatian sama anak gitu, terus nelpon kayak gitu, perhatian kalau takut-takutnya apa gitu, lagi apa, nanyain kabar kayak gitu kan, namanya orang tua ya teman-teman. Tapi beda halnya kayak saudara itu nggak segitunya teman-teman, nggak kayak orang tua. Kalau orang tua mah setiap hari, setiap detik kadang ditelepon kan, di WA atau di nanyain kabar lagi apa, sesepele itu gitu ya, sesepele itu, tapi itu kerasa kayak setelahnya nggak ada tuh kerasa kayak kehilangan. Oh dulu mama aku tuh sering kayak gitu, ternyata sekarang itu aku butuh orang yang perhatian kayak gitu tuh nggak ada ya teman-teman. Jadi buat kalian yang masih punya orang tua ya teman-teman, buat kalian yang udah berumah tangga atau belum berumah tangga, kalau misalkan orang tua kalian nelpon ya teman-teman, terus kalau orang tua kalian WA atau SMS ya teman-teman, seperti orang tua aku dulu, jangan sekali-kali kalian ngerasa bosen, jangan sekali-kali kalian ngerasa bete diteleponin terus sama orang tua, jangan ya teman-teman. Karena kalau orang tua udah nggak ada kayak aku, itu hal-hal apa, masa-masa seperti itu tuh yang dikangenin ya teman-teman, yang dikangenin. Dulu aku juga sering banget diteleponin sama mama aku, udah kayak bestie teman-teman, tiap detik setiap menit apa aja dicurhatin dari A sampai Z gitu. Dan setelah sekarang nggak ada itu, ngerasa ya Allah ternyata sekehilangan ini ya teman-teman. Aku kehilangan banget ibu aku dengan perhatiannya dia di saat aku membutuhkan gitu teman-teman. Jadi jangan sia-siakan orang tua yang perhatian sama kita, oke? Kayak aku juga ya, aku pengennya pulang ke kampung ya, ke Tegal ya, ke rumah mertua. Karena orang tua tuh tinggal satu, tinggal ibu mertua aku, yang masih ada itu ibu mertua ya teman-teman. Aku tuh pengen pulang, tapi sekarang ekonomi aku sama suami itu tidak sebaik yang kemarin gitu ya teman-teman. Kalau kemarin-kemarin itu waktu sebelumnya corona itu, alhamdulillah teman-teman, penghasilannya Paksu itu setiap bulan itu lumayan. Karena corona jadi perekonomian di kantor itu menurun ya teman-teman, yang akhirnya imbasnya karyawan tidak bisa seperti yang dulu-dulu gitu. Kalau dulu mah pulang istilahnya setahun 3 kali atau setahun berapa kali itu bisa. Kalau sekarang kalau pulang meskipun setahun 3 kali juga bisa, tapi masalahnya kalau pulang itu kan banyak kebutuhan, inilah itulah gitu ya teman-teman. Masa pulang tinggal cuman pulang doang, nanti makannya gimana, terus kan kita pulang juga kan harus ngasih ke orang tua ya teman-teman, terus kita pulang juga harus harus inilah itulah, banyaklah kebutuhannya teman-teman. Kalau kita pulang itu tidak semata-mata sekedar pulang doang gitu teman-teman, tapi banyak sekali yang harus kita bahagiakan, intinya begitu ya teman-teman. Karena pulang juga kita kan harus makan, terus misalkan kita jajan, masa sih keponakan kita nggak ikutan jajan gitu kan, merasa kayak jahat banget. Kalau aku tuh orangnya ya teman-teman, kalau di kampung, kalau di suatu rumah, di rumah misalkan ada orang tua, ada saudara, ada keponakan, kalau aku jajan bakso, semuanya itu ikutan jajan. Jadi kalau aku jajan baksonya cuma sendiri tuh ngerasa kayak kayak egois gitu teman-teman. Nah kayak gitu kalau aku orangnya tuh nggak bisa kalau misalkan cuman sekedar aku doang. Jadi kalau dulu ya, kalau misalkan aku jajan es krim, ya keponakan aku juga jajan es krim teman-teman, kayak gitu. Jadi kan setidaknya aku harus punya bekal itu pulang, minimalnya itu 1 juta. Itu udah ngepres banget ya teman-teman, ngepres banget.
Terus kalau misalkan mau lebih gitu ya, itu kan harus pegang 2 juta ya teman-teman. Sedangkan sekarang ngumpulin uang 200.000 aja susahnya minta ampun ya teman-teman. Seperti itu. Jadi sekarang itu ya udah syukur alhamdulillah udah bisa makan juga ya teman-teman. Ini satu suapan lagi ya. Sudah habis ya teman-teman. Alhamdulillah. Aku minum dulu ya teman-teman. Oke, segitu aja ya teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di next video. Ambil baiknya, buang buruknya ya. Dah. Assalamualaikum. 2000 years later. Videonya lanjut di pagi hari ya teman-teman. Ini aku bersihin kipas angin yang udah beberapa bulan enggak dibersihin. Jadi ini aku bersihin ya teman-teman, tapi aku bersihinnya di luar biar gampang nyapunya gitu ya. Jadi kalau kotor langsung disapu ke luar gitu. Mohon maaf ya teman-teman bila ada perkataan yang kurang berkenan, karena di video ini aku sedikit curhat ya teman-teman, curcor gitu, karena mungkin kemarin itu aku lagi kurang sehat, kurang enak badan gitu, jadi kerasan langsa gitu, hidup di perantauan sendirian, nggak ada saudara, nggak ada kerabat yang istilahnya perhatian ya, namanya orang lagi kurang sehat ya teman-teman, jadi rasa kayak langsa gitu ya. Apalagi aku hidup di sini tuh sendiri, belum punya anak gitu. Beda halnya mungkin kalau udah punya anak ya ada hiburan, kalau aku kan belum punya ya teman-teman. Mudah-mudahan aja Allah mudahkan untuk memiliki keturunan ya teman-teman. Dan kalaupun misalkan belum dikasih juga ya mau gimana lagi ya teman-teman. Aku juga tidak bisa memaksakan takdir ya teman-teman, memaksakan kehendak ya. Aku hanya bisa berdoa yang terbaik untuk aku dan suamiku. Semoga aku sama suamiku sehat ya teman-teman. Nah alhamdulillah ini udah selesai aja ya teman-teman, kipasnya udah bagus. Teman-teman bisa ambil baiknya, buang buruknya saja ya teman-teman. A few moments later. Nah ini kemudian aku beli belanjaan sayuran ya teman-teman. Ini sayurannya itu habis 64.000. Kira-kira murah apa mahal? Oke teman-teman, segini aja ya videonya. Sampai jumpa di next video. Bye.